Kita memang segitu. Tapi ada yang lebih loh mas. Ada. Semua itu tergantung, kalau tanaman tergantung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Indonesia. Selamat datang di channel Petani Milenial TV, channel yang khusus membahas seputar porang. Oke, di video kali ini berhubungan lagi dengan bibit dan bibit ya, karena faktor utama untuk menentukan budidaya apapun, tanaman apapun itu yaitu faktor bibit yang paling utama. Kalau bibit itu berkualitas, pasti nantinya akan berkembang dengan baik. Kalau sudah bibit itu jelek, ya pastinya tidak akan bisa maksimal. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung bincang-bincang dengan Pak Kabujaya. Ini panennya Pak ya? Iya mas, baru panen tadi mas. Kalau dari bibit, kalau sebesar ini dari bibit sebesar apa Pak kemarin Pak kira-kira Pak? Ini kira-kira ya satu kelereng. Satu kelereng. Kelereng. Kata mas. Iya kata. Berarti. Yes kurang lebih. Yes Ratusan atau. Ya kurang lebih nggak kelereng lah mas. Kekecilan lah kalau ini. Yang ini ya. Telur puyuh lah mas. Telur puyuh. Kalau dihitung per bijinya per kilonya kurang lebih seratusan. Itu ya. Seratusan. Kategori yang besar Pak ya. Yang besar kali ini. Oh dari kata satu musim Pak? Satu musim ini mas, masih satu musim ini mas. Masa bisa segini Pak? Ya ini buktinya mas. Saya ngomong enggak ya buktinya ini soalnya gitu loh. Buktinya ada. Coba aja kita timbang yuk. Kita timbang agar enggak. Biar nggak penasaran. Yuk. Oke, kita timbang. Ya. Dari kata sebesar Di sinilah. Oh yang ini. Berarti ukuran 150-an Pak ya? Di 100 iya 150 100 lah mas. 1 kilo 2 on. Iya 1 kilo 2 on. Hebat ini. Kalau yang ini dari kata juga Pak? Iya lebih kecilan mas ini mas. Lebih kecilan. Iya kita panen aja yang ini kurang lebih 1 kilo berapa tadi? 2 on. 2 on. Kalau ini lebih kecilan mas ini mas. Katanya mas. 6 on Pak. Ini cuma 6 on. Berarti 5 kita buat ini kan kalau pabrik udah masuk mas. Berarti kita buat gampangan aja 5 on. Nggak usah kita buat 6 on. Iya. Target kita 5 on kan. Iya. Ini kalau benih ini ya sekitar 300 lah mas ini mas. Isi 300. 300-an lah ini mas. Ini bukan apa mengada-ada, tapi kan udah ada kenyataan gitu loh mas. Gitu. Kalau yang segini. Jadi enggak yang dikatakan panen porang itu lama itu udah terbantahkan Pak ya? Iya bener. Kalau dulu katanya wah lama kan biasa kalau namanya petani kan biasa petani itu seperti tanam padi, jagung itu kalau satu musim berarti langsung panen. Tapi kalau porang yang orang-orang bilang oh kalau porang kalau dipanen panennya satu musim kekecilan sang ini yang itu tergantung kitanya waktu kita nanam mas. Oh gitu ya. Kita nanam kalau kita nanam bibit yang bagus-bagus yang berkualitas dan yang terutama gede mas ya. Iya. Yang isi katakan 100 atau berapa tadi ya. 50. Nah, 150. ya 150 itu ya, seperti itu hasilnya. Kita bisa panen. Tapi kalau kita tanamnya itu kecil-kecil seumpama kalau segini mungkin nggak teman-teman nggak kelihatan mas ya. Iya. Kita buat aja 500 lah 400 500 ya. Iya. Isinya. Ini mau kita panen ya bisa mas kita panen. Tapi kan kalau ke pabrik kan belum masuk semua kategorinya mas. Ini Pak ya jadinya Pak. Nah ini jadinya. Ini banyak ini buktinya. Seperti ini. Gitu, Pak, ya? Iya. Ini aja ya? sudah berapa on coba kita lihat. 1 on. 1 on kan? 1 on. Padahal ini bibit yang paling kecil 400. Kalau dari berarti 2 musim nanti ya lebih besar. Lebih cepatan kita apa ini? Pembesarannya mas daripada kita tanam. Soalnya kalau udah besar nanti seperti gulma kan banyak waktu kita kerja penyiangan mas. Iya. Nggak terlalu ribet. Nggak seperti kita tanam kecil. Waduh mas. Itu ya. Ribetnya minta ampun kalau kita tanam yang kecil. Kalau kita punya modal ya lebih baik kita tanam yang besar. Tadi segini Pak ya, kecil lah, katakan isi 400. Iya 405, iya. Nah kalau segini ini, yang ini tadi Pak ya?
Iya. Yang super tadi ya, Pak? Heeh. Bisa maksimal sudah. 100-150 lah ini isinya. Isinya ya. Heeh. Oh yang ini ya untuk porang sendiri memang dari bibit Pak ya? Iya, dari bibit. Semakin besar bibit pastinya akan lebih cepat pembesarannya. Nah, benar. Heeh. Terus juga perawatan juga lebih mudah lagi. Kalau besar bibitnya. Iya. Begitu tumbuh tunas kan langsung besar, Mas. Nggak sampai kalah sama gulma. Iya. Sama rumput liarnya. Tapi kalau kecil pasti ketutupan rumputnya dulu baru kita siangi. Oh gitu Pak ya. Kalau kecil. Tapi namanya kita sebagai petani itu belum tentu kuat tanam yang besar, tanam kecil pun nggak apa-apa. Yang penting angan-angan kita pasti, nanti kita bisa panen. Enggak ini Pak ya saya tanyakan. Seandainya ini dibiarkan 2 musim kan, tinggal kita jangan asumsi yang besar Mas. Kita kalikan aja 3 kali gitu aja. Dari 6 on. 6 on. 18 kan? 1 kilo 8 on ya. Nah, hampir 2 kilo. Tapi nggak mungkin Mas. 2 kilo itu nggak mungkin. Melebihi bisa. Oh gitu ya. Ini nanti kan perawatannya, meskipun kita nggak perawatan ekstra kan lebih bagus. Perkembangannya lebih cepat. Daripada kita nanam yang kecil-kecil ini perawatannya agak lama Mas. Ya. Kalau yang udah besar ini, sebetulnya kalau saya Mas, kalau 5 on itu, atau 5-6, kita panen itu eman Mas. Eman ya? Tinggal pembesaran kan. Nah ini tadi dipanen Pak? Ya enggak apa-apa kan, ini tadi kan kita ngambil yang besar, deketnya kan Mas, daripada kita cangkul, enggak kita panen, sekalian kita panen. Oh, gitu. Ya. Jadi nanti dibuat lagi. Iya, gitu, iya. Kalau dari pengalaman yang sudah, sama milih, misal ya sama-sama head to head, ada umbi segini sama katak segini Pak. Suruh milih. Iya. Kalau saya berani umbi. Berani umbi. Iya. Lebih berani umbi. Iya. Lebih berani umbi. Karena sudah kelihatan besarnya. Sudah berbentuk umbi lah katanya. Iya. Sudah besar ya. Iya. Iya. Kalau kata kan masih butuh proses jadi umbi. Iya. Tapi kalau sudah umbi pasti, ya kan, sudah kelihatan. Kalau memang ada barangnya Mas, tapi kayaknya nggak mungkin Mas. Jarang gini ya. Jarang orang jual di petani. Pasti petani sudah mikir, waduh kalau segini tak biarkan aja. Ambil, ditinggal 1 musim lagi pasti sudah panen besar. Iya. Ya makanya kalau saya pilih umbi, tapi nggak mungkin lah Mas. Jarang Mas kita nemu umbi. Ini kenapa kok dipanen segini-segini? Yaitu tadi nyangkul yang besar, yang kecil kena bawa pulang sekalian. Ini nanti ya ditanam lagi Mas. Yang kecil ini? Iya, yang kecil ini. Lagi, iya. Atur lagi Pak. Iya, diatur lagi. Jadi yang ingin nanam umbi harusnya sabar dulu ya dari katak kecil. Iya, benar. Kayak ini contohnya ya, apapun bisa tumbuh jadi segini. Iya. Apalagi kalau yang agak besar ya mungkin jadi segini. Iya, benar. Iya. Jadi untuk yang ingin nanam porang yang berawal dari katak ya minimal 2 tahun Pak ya. Iya, 2 tahun. 2 musim lah. 2 musim. Kalau untuk 1 musim masih sayang ya ada yang segini. Iya. Mungkin yang segini ini yang maksimal Pak ya. Jarang lah Mas. Jarang, iya ya. Jarang kalau kata segitu Mas, 1 musim. 1 musim ya. Iya. Kalau 5 on lah. Target kita Mas. 5 on, target kita ya. Target kita memang segitu. Tapi ada yang lebih loh Mas. Ada. Semua itu tergantung, kalau tanaman tergantung kitanya Mas. Kita sebagai petani itu gimana cara perawatannya. Masa kita tanam kita biarkan saja, enggak kita kasih pupuk, enggak kita kasih apa, kan pasti cara pengolahannya kita gitu loh. Pasti kita pinginnya cepat panen, enggak mungkin lah kita petani. Oh, saya nanam enggak, biarin tak tanam-tanam aja, dibiarin enggak mungkin. Untuk pemasaran juga untuk umbi seperti ini. Iya. Umbi produksi. Iya, benar. Sebanyak mungkin kita sudah terhubung ya ini dengan pabrik lah ya. Iya, benar. Langsung. Jadi jangan khawatir untuk nanam porang. Iya, intinya itu aja ya. Tapi ya itu harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan dari segi bibit lah yang utama boleh. Baru kita memikirkan untuk pengolahan tanah dan yang lainnya. Kalau sudah bibit sudah jelek, meskipun kita kayak apa aja,
Ya tetap usaha jelek. kita kayaknya ya kurang Sia-sia. maksimal. Iya. Iya. Jadi faktor utama memang bibit. Dari bibit. Oke Pak Kebun, mungkin Iya. cukup sekian ya di video kali ini. Kita sambung di video selanjutnya. Ya yang dinantikan cara nyimpan ini Pak. Nanti Oh ya nanti. bagaimana Masih yang paling dibikinin. bagus. Iya. Nah, nanti akan kita upload juga Pak ya. Iya. Oke, cukup sekian. Saya Reza Irawan dan Pak Kabul saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porang Indonesia.